Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini kerjasama dengan DPRD Kota Surabaya. Dan lobby kali ini bertema adalah solusi cegah banjir di tengah kota. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Genangan banjir rupanya masih menjadi PR bagi kota Surabaya, terutama di musim penghujan seperti saat ini. Meski upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam penanggulangan banjir dinilai sudah cukup optimal, namun faktanya masih ada sejumlah titik di kota Surabaya yang masih saja digenangi air ketika hujan dengan intensitas air yang sangat tinggi. Untuk itu, perlu adanya sinergitas antar stakeholder guna menyelesaikan permasalahan ini. Lalu sudah sejauh manakah upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya dalam mengatasi banjir kali ini, dan apa saja rekomendasi dari masyarakat sekitar terkait permasalahan ini? Kita akan membahasnya di Lobby Belajar Lebih Memahami. Boleh, itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi C, Cak Abdul Goni. Wow, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Mbak Ami. Bugar? Wah, stop. Sip ya, pancaroba, musim hujan, wah luar biasa. Baik, Cak, saya panggil Cak Goni gitu ya. Cak, solusi cegah banjir di tengah kota untuk tema hari ini. Nah, bagaimana kondisi sistem saluran air di kota Surabaya saat ini, Cak? Ya, alhamdulillah kurang lebih sudah membaik dari sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita bisa melihat ada sebuah kejadian di tengah kota yang dimana banjir itu luar biasa. Sehingga pada waktu itu alokasi anggaran yang begitu besar dialokasikan untuk penanggulangan banjir di tengah kota. Bayangkan kita bisa melihat truk pemadam kebakaran aja beralih fungsi menjadi penyedot air pada waktu itu. Nah, sekarang sudah ada terobosan di tengah kota, sudah tidak ada banjir lagi. Sekarang tinggal di wilayah pemukiman-pemukiman padat penduduk. Nah, dari sini kita bisa melihat tahun 2023 kemarin alokasi pengendalian banjir hampir menghabiskan anggaran 617 miliar. Ya, dalam konteks penyerapan hampir 89%. Yang kita harus lihat secara efisiensi boleh saja. Nah, problemnya hari ini adalah kita harus bisa melihat bagaimana mengintegrasikan beberapa perangkat yang harus kita lakukan konsen secara serius, dalam artian bagaimana mengendalikan penanggulangan banjir ini. Contoh, ada beberapa problematika, diantaranya perihal persoalan satu, perilaku masyarakat. Terus yang kedua adalah infrastruktur yang menghambat, diantaranya pembangunan rumah itu yang dirasa dulunya itu adalah berfungsi sebagai resapan, sekarang beralih fungsi menjadi hunian. Dan perlu ada treatment tersendiri. Dan juga perumahan-perumahan baru, ya kan, perumahan-perumahan baru itu pun yang dulunya hamparan luas sebagai fungsi serapan, sekarang menjadi hunian. Nah, ini kan menjadi dampak, maka perlu ada regulasi dan kajian lebih lanjut dari teman-teman, dan kita sepakat membangun kota ini tidak bisa sendirian pemerintah kota, tapi secara keseluruhan, termasuk diantaranya warga kota Surabaya. Oke, Cak Goni, melihat intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini khususnya ya, masih ada genangan dan banjir di sejumlah titik. Mungkin tidak banyak, tapi di sejumlah titik. Tanggapannya Cak Goni sendiri bagaimana? Ya, makanya saya bilang kepada, walaupun ada Perwali 70 berkenaan dengan teknis penggunaan dana kelurahan, tapi harus dikaji secara cermat bahwasanya di beberapa wilayah kan harus terintegrasikan dengan betul. Jangan sampai ada disparitas wilayah yang notabene harus terkoneksikan
karena wilayah ini tidak berdampak sehingga menjadi problem tersendiri. Kayak semisal di kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C itu harus terkoneksikan betul. Kayak semisal kelurahan B ini adalah semisal wilayahnya yang dataran rendah, itu harus seperti apa. Makanya saya berharap OPD-OPD terkait melakukan kajian secara serius untuk mengendalikan problematika persoalan ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kondisi saluran itu terintegrasi dengan baik saluran tersier maupun sekunder terintegrasi dengan baik. Bila perlu, kalau memang perlu regulasi, ya kami di DPRD siap untuk mengawal itu semua. Oke, sejauh ini sampai sejauh mana terintegrasi untuk menanggulangi banjir itu tadi, Cak? Ya, kita bisa melihat kan, contoh banyak beberapa sektor problematika yang harus kita selesaikan. Di antaranya mindset berpikir masyarakat. Mindset berpikir masyarakat itu membuang sampah itu ya ke sungai. Nah ini kan harus dirubah perilaku itu. Itu kan leading sektornya di DLH. Sosialisasinya. Ya, maka dari itu kan itu harus sering kali dilakukan dengan seksama. Contoh ada Perwali 68 tahun 2019 berkenaan dengan petunjuk teknis penggunaan dana kelurahan. Saya menarik di situ ada beberapa poin, yakni setiap persil baru harus ada sumur resapan yang tadi fungsinya yang awal mula adalah tanah kosong tadi sebagai serapan menjadi hunian. Lah fungsi tadi kan sudah hilang. Berarti harus diantisipasi dengan adanya ini. Nah, dari sini kita bisa melihat dalam artian bagaimana konsistensi masyarakat termasuk pemerintah kota dan kami konsisten menyikapi problematika ini. Syarat itu sudah berlaku ya Pak, dengan satu hunian ada satu resapan itu sudah berlaku? Nah, secara regulasi kan bagaimana goodwill di lapangan seperti apa? Nah itu kan harus disadarkan secara menyeluruh. Jadi problematikanya adalah kadang setiap rumah itu, jadi kayak semisal contoh kamar mandi. Jadi salurannya itu kan harus ditampung di sumur resapan terlebih dahulu, tidak langsung ke saluran utama. Nah kalau itu yang terjadi, maka semua muaranya ke saluran utama, terus pembuangannya kemana? Kan kadang ke laut. Lah ketika air laut pasang, repot, kita mau buang kemana lagi? Lah itu yang harus kita sosialisasikan secara utuh kepada warga Kota Surabaya. Ya, belum lagi ada masalah di resapannya sendiri ya. Tersumbat dan ceritanya jadi panjang. Oke, berbicara tentang genangan dan banjir, ini Wali Kota Erick Cahyadi mengeluarkan pernyataan bahwa genangan itu tidak sama dengan banjir. Kalau Cak Erick sendiri mungkin bisa memberikan edifikasi mungkin ya sama masyarakat. Jadi genangan sama banjir bedanya? Ya sangat berbeda. Jadi kayak banjir itu kan dalam konteks skala besar, dari secara keseluruhan. Ada hitungannya mungkin berapa senti begitu, 50 senti atau tidak dihitung secara seperti itu? Ya dalam artian konteks genangan itu kan kadang walaupun di musim penghujan ataupun di situ di wilayah dataran rendah kan harus ada melalui kajian secara cermat. Kalau semisal genangan itu kayak semisal contoh perihal persoalan di mana jalan itu kan dalam konteks itu yang harus kita artikulasikan sebagai genangan. Tapi problematikanya adalah yang kita gagas per hari ini, saya sepakat dengan Pak Wali Kota mengatakan memang banjir itu skala besar. Kayak semisal 2 kelurahan itu tergenang semuanya. Kayak gitu kan dalam konteks banjir seperti apa. Contoh kami di Komisi C, kebetulan saya sekretaris Pansus PSU. Jadi hari ini kita konsisten mengawal dalam artian ada banyak perumahan-perumahan baru yang kita harus konsisten sepakat untuk membangun BOSEM terlebih dahulu. Lah kalau enggak itu yang kita lakukan repot. Jadi kita tekankan kepada para pengusaha developer atau bidang properti untuk konsisten terhadap aturan yang berlaku. BOSEM termasuk di fasilitas FASUM berarti ya Pak? Iya, jadi contoh ini kan bangun perumahan nih. Bangun perumahan yang dulunya mungkin konteks tambak seperti apa, yang dulunya itu adalah sebagai tada hujan dan sebagainya, terus beralih fungsi, diuruklah itu semua. Nah terus larinya air kemana kalau nggak ke kanan kiri? Nah ini harus diperhatikan betul. Makanya saya bilang tadi membangun kota itu tidak sendirian, tapi secara keseluruhan. Mereka-mereka yang terlibat dalam konteks berinvestasi di sini ya jangan sampai merugikan warga Kota Surabaya. Baik, oke.
untuk berbicara rumah pompa sekarang, Cak. Apakah rumah pompa yang ada saat ini itu sudah cukup optimal mencegah banjir saat ini? Ya, ada kurang lebih 350-an rumah pompa Surabaya, di Surabaya, dan mungkin ada sedikit juga ditambah lagi menurut menurut kajiannya masing-masing. Contoh baru kemarin kan ada beberapa yang sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota yang dirasa memang itu berfungsi betul. Jadi semisal yang dulunya itu kan dalam konteks fungsinya adalah menyedot air ke dialihkan ke wilayah tempat yang lain. Kayak contoh nih di Mulak. Di Mulak itu dulu di Taman Surabaya itu ada rumah pompa. Dulu ada rumah pompa. Sehingga tidak ada karena mungkin secara eksotis jelek dengan keberadaan taman. Lah, akhirnya dipindahlah di Kejauhan Lor dekat tempat rumah saya. Apa kejadiannya adalah ketika musim hujan, kantor kecamatan di lingkungan sekitarnya banjir tuh. Setiap musim hujan. Nah, kalau mobil sedan hampir separuhnya tuh. Nah, terus belum lagi di Kelurahan Bulak itu ada genangan yang luar biasa. Maka dari itu saya tekankan kepada pemerintah agar itu menjadi hal prioritas untuk dilakukan pembuatan rumah pompa. Oke. Ya, sebenarnya yang menyebabkan banjir terutama di pemukiman padat penduduk itu apa kalau menurut Cak Goni? Di padat penduduk, Pak? Ya, yang padat penduduk saya berharap itu kan begini. Dulu itu kan ada perilaku kerja bakti, gotong royong dan sebagainya itu. Sekarang hampir tidak ada. Budaya itu kan bergeser. Lah, maka saya tekankan kepada warga kota Surabaya, budaya-budaya yang sudah baik tadi harus dilestarikan betul. Ya kan, contoh jadi jangan sifatnya seremonial saja diperintahkan, maka ya coba digalakkan secara sadar gitu. Cuman problemnya itu kadang tutup saluran itu kan kadang berat. Jadi itu yang karena dulu itu kan nggak ada tutup saluran, sehingga pembersihannya enak. Tapi dulu saya masih kecil banyak sekali terperosok di situ. Ya, jadi plus minus lah, Cak Goni ya. Di satu sisi nggak ditutup ya banyak yang ini dia. Jadi mungkin bisa disosialisasikan lagi untuk gotong royongnya. Oke, baik Bolo, semakin menarik perbincangan kita. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kita kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Baik, kembali lagi Pak Goni. Saya panggil Cak aja ya, lebih enak. Cak berbicara tentang langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kota Surabaya tidak terjadi banjir juga sampai di daerah istilahnya sampai di daerah padat penduduk ataupun mungkin di pinggiran itu juga bisa juga melalui dana kelurahan, begitu ya. Iya, untuk Cak Goni sendiri melihatnya dana kelurahan ini itu juga termasuk untuk pembangunan infrastruktur, betul ya? Jadi begini, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 130 tahun 2018, di mana di situ ada kewajiban pemerintah kota kabupaten itu harus wajib ya mengalokasikan minimal 5% dari anggaran APBD itu tadi. Nah, dari situ kalau APBD kita itu yang sudah kita gedok kemarin sekian triliun, berarti 5%-nya berapa? Nah, kalau di breakdown dari 153 kelurahan, ya kurang lebih hampir 3-4 miliar. Nah, dari situ sebenarnya saya berharap kelurahan-kelurahan punya roadmap, punya blueprint. Itu yang harus kita sikapi, di mana pemerintah kota melalui OPD itu punya ini loh problematika kamu, ini problematika kamu. Bila perlu bikin raperdanya. Kalau memang seperti itu, bisa diambilkan di konteks-konteks di wilayah mana. Sehingga dari kajian itu, dari riset yang ada, kan ada Bapeda Litbang. Nah, Bapeda Litbang ada di SDABM yang berkenaan bidangnya di bidang saluran dan sebagainya itu. Terus maksud saya itu dia dilibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik perguruan tinggi dan sebagainya. Rumuskan sebuah kajian, potret secara keseluruhan kota Surabaya ini dengan baik. Sehingga problematika tadi itu yang kita khawatirkan tadi ya secepatnya bisa teratasi. Khususnya di titik-titik banjir itu ya Pak ya, mungkin di
kelurahan yang istilahnya selalu ada titik banjir begitu ya? Ya, jadi tidak dipukul rata seperti itu. Untuk pengawasannya sendiri Pak, di setiap kelurahan tadi gitu ya, untuk dana desanya sudah dilakukan begitu? Apakah memang sekian persen untuk infrastruktur sudah dilakukan? Ya, sejauh ini hampir 2 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun yang lalu banyak beberapa lurah yang tidak melaksanakan dalam artian menggunakan dana tersebut. Karena Perwali 68 yang begitu ribet, pejabat pembuat komitmennya itu adalah lurah, ya kan, itu menjadi repot. Karena lurah sendiri juga takut menggunakan anggaran itu karena ada kaitan dengan hukum tadi. Yang saat ini mungkin apalagi momentum pemilu-pemilu seperti ini. Ini kan yang repot. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana di tingkatan kelurahan tadi bisa menggunakan secara efektif dan efisien. Terus mana yang harus dilakukan secara prioritas dan minoritas. Itu yang harus dilakukan. Kadang kala ketika lurah ini dipindah ke A, ke B, ditugaskan yang lain, ya harusnya kan ada blueprint yang jelas. Bisa diteruskan. Ya, program pembangunan ini kan harusnya semangatnya keberlanjutan, bukan terus A tidak suka, tidak B, terus ganti lagi. Itu yang saya tidak suka seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, enak. Nah, ketika semua sudah tertata infrastruktur dengan baik, anggaran dana kelurahan itu bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan di wilayah masing-masing guna melakukan kemandirian di wilayahnya masing-masing, baik di aspek perekonomian maupun aspek yang lain. Oke. Menanggapi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota, apakah menurut Cak Goni ini sudah efektif Kak untuk penanggulan banjir sendiri? Ya, harus ditingkatkan lagi dalam artian kan kita butuh jangan sampai berdasarkan request, ini kan jadi repot. Ya, kan tidak mungkin Pak Wali Kota temuan ini kan tidak bisa seperti itu problematikanya. Jadi harusnya ada diagnosa, kayak ibarat kita ini sakit tuh. Sakit kan harus dicek up terlebih dahulu, penyakitnya apa. Jadi secara keseluruhan kota Surabaya ini ibarat organ tubuh, misal sakitnya di mana. Nah, itu harus dibenahi, obatnya apa? Ya kalau dalam tanda kutip, kalau sakit perut ya jangan dikasih obat kepala, kan repot juga. Kan tidak connect seperti itu. Maka dari situ perlu dirumuskan betul kajiannya seperti apa. Sehingga, dan ini pun harus keberlanjutan, itu yang kita inginkan. Jadi kami DPRD, pemerintah eksekutif maupun legislatif bersama-sama sinergi membangun Surabaya ini menjadi lebih baik lagi. Oke. Cak Goni, berbicara tentang semakin lama gitu ya, banyak sekali pembangunan perumahan seperti itu ya, pemukiman penduduk situ itu ya. Selama ini masih ada permasalahan antara pengembang dan warga terkait fasilitas sosial dan umum yang tidak diserahkan kepada Pemkot sehingga kawan banjir tidak bisa ditangani Pemkot. Bagaimana menurut Cak Goni? Ya, problematika awal itu kan karena mungkin Perda 7 tahun 2010 tadi tidak bisa memberikan solusi. Maka ini ada perda baru yang kita sudah ajukan. Kita proses lebih lanjut, melibatkan stakeholder, melibatkan akademisi, melibatkan seruan termasuk pengusaha, rei dan sebagainya. Itu kita sepakat untuk mengunci fasum-fasosnya agar jangan sampai beralih fungsi menjadi hunian. Soalnya kami di Komisi C seringkali dilapori banyak warga yang merasa dirugikan oleh pengembang-pengembang nakal, dalam tanda kutip kurang baik tadi. Nah, tempo hari yang lalu ada kurang lebih 244 pengembang yang kurang lebih hampir mau mendekati sudah, dalam artian Tuhan menyerahkan fasum-fasosnya. Ya, kita bisa melihat pada waktu pansus ini bekerja luar biasa, alhamdulillah kita surplus hampir 2, sekian triliun diserahkan secara keseluruhan. Bagaimana teman-teman pansus ini konsisten mengawal itu semua. Iya, Cak Goni, apakah aturan termasuk perda saat ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan antara pengembang dan warga? Ya, ini kan masih belum disahkan toh. Kita tinggal tunggu dari pemerintah kota. Makanya kan bagaimana mengkomunikasikan ini lebih lanjut. Kayak contoh pembangunan saluran ini harus terkoneksikan dengan saluran pemukiman, bagaimana seperti apa. Nah, itu kan harus dikaji secara cermat, tidak serta-merta atau asal-asalan menyikapi problematika ini. Jadi kayak semisal nih banjir harus didekatkan ke sana, kan tidak semrawut pastinya. Jadi kan dalam artian coba cek tuh aset-aset pemerintah kota
yang dimana fungsi saluran tadi beralih fungsi ataukah tidak. Kadang contoh saja, jadi kadang itu saluran irigasi, harusnya itu saluran irigasi beralih fungsi menjadi hunian yang dikapling-kapling. Lah itu menjadi sebuah problematika. Makanya konsistensi baik di level terbawah, di tingkatan kelurahan ya harus mengawal itu semua. Itu yang harus kita lakukan. Siap. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Boleh jangan kemana-mana, saat lagi Lobby akan kembali. Kita kembali di Lobby, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya bersama dengan narasumber kita, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Cak Goni. Ya. Oke Pak, melanjutkan yang pembicaraan tadi ya tentang pemukiman, tentang perumahan begitu ya, kita berbicara tentang BOSEM, di mana BOSEM ini sendiri sebenarnya kan menjadi syarat apalagi untuk atau menjadi fasum lah ya, bisa menjadi salah satu fasum untuk perumahan, khususnya perumahan-perumahan yang elit begitu ya, tapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak juga gitu ya perumahan-perumahan yang memang bahkan terkena banjir, bukan saja menggenang begitu. Apakah ini tidak untuk peraturan BOSEM sendiri ini tidak diberlakukan untuk semuanya atau bagaimana Pak? Ya semuanya sih, dalam artian itu pun juga ada kajian dari teman-teman dari DSWM. Semisal luas hunian atau luas lahannya sekian, BOSEM-nya harus seperti apa, terus drainasinya harus seperti apa, atau mau bikin long storage-nya seperti apa. Lah kadang itu kalau dia tidak diawasi ya kadang yang bisa menyempit. Makanya kan kayak tadi dari awal, bagaimana konsistensi kita untuk mengawal itu semua. Sehingga nantinya ketika menjadi masalah, beban itu kan diberikan lagi ke pemerintah kota. Itu yang tidak kita sikapi. Nah, maksud saya sebagai pengembang dan juga sebagai warga, saya berharap bisa bekerja sama. Bagaimana membangun kota ini agar satu bisa bebas banjir, nanti kan yang lain. Nah, kalau semisal itu sudah ketata lingkungannya dengan baik, ya apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota menjadi kota baldatun thayyibatun warabun ghafur ya bisa secepatnya tercapai. Oke, Cak, ngomong-ngomong tentang BOSEM itu sebenarnya untuk Surabaya sendiri berapa sih angkanya, dan dari angka ini apa sudah cukup bisa mengatasi banjir di Surabaya? Ya sejauh ini kan ada 72 BOSEM, kan ada penambahan baru lagi, kan sesuai dengan konteks kajian-kajiannya. Ini kan baru yang ada di Jambangan dan sebagainya itu kan dibuat juga. Jadi kan bagaimana air itu beberapa saluran-saluran tadi ditampungkan di situ, difungsikan kembali untuk kepentingan dialirkan lagi. Semisal BOSEM itu diperuntukkan untuk siram menyiram dan sebagainya. Nah itu kan harus dikaji secara cermat. Nah, tidak serta-merta membuat asal-asalan BOSEM tadi. Nah, Raperda terbaru itu memberikan kewenangan kepada PDAM bagaimana bisa mengalokasi mempergunakan air tadi di BOSEM tadi. Baik, Cak Goni, untuk pemetaan wilayah di Surabaya yang untuk saat ini istilahnya langganan banjir itu di posisi mana, Pak? Ya kan ada, bisa dikatakan Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Barat ya kan macam-macam itu. Kemarin itu kan banyak info Surabaya Barat yang luar biasa itu. Itu pemukiman rumah itu. Ya ada perumahan dan sebagainya. Dari efek itu berdampak kepada pemukiman pada penduduk. Mengatasinya, Cak? Nah, sejauh ini kan ya butuh. Ya kita coba melakukan kajian treatment terlebih dahulu persoalan itu. Ya, diakibatkan oleh apa, terus yang menjadi kendalanya harus seperti apa. Makanya kita bisa melihat dalam artian 350 rumah pompa tadi berfungsi secara optimal ataukah tidak. Apakah perlu dibangun rumah pompa lagi. Itu kan juga harus menjadi kajian secara cermat dari beberapa riset pertemuan yang harus dilakukan. Lah, makanya kan ini kan kadang momentumnya kan dadakan mau menginjak musim hujan. Harusnya warga itu kan menyikapinya juga harus secara cermat, harus seperti apa yang harus dilakukan, memastikan saluran itu normal seperti sedia kala. Agar apa, kadang rumah pompa itu banyak yang rusak akibat apa? Ya nyedot barang-barang yang tidak benar tadi, contoh kursi, bisa kasur, bisa bantal dan sebagainya. Lah itu yang harus tadi yang kita lakukan. Lah ketika rumah pompa tadi rusak, tidak berfungsi, lah terus bagaimana? Lah itu yang harus menjadi catatan buat kita semua. Surabaya Barat. Nah kalau untuk pesisir sendiri Pak, biasanya kalau pesisir itu lebih pada banjir rob begitu ya.
Mungkin bagi yang tinggal di daerah pesisir mungkin sudah terbiasa mungkin pakai gimana Cak Goni? Ya kadang kalau di tempat kita ini kadang hal-hal yang sifatnya irasional itu ya kadang tidak bisa dilogikakan secara rasional. Jadi kayak semisal contoh sempat dulu di tahun berapa itu anggaran tuh di pemerintah kota juga ada anggaran pawang tuh. Ada ya? Ada. Jadi ada beberapa kegiatannya kadang dirasa itu ya lucu tapi memang buktinya nyata. Contoh kejadian kayak di GP itu, MotoGP itu, karena tembak rara dan sebagainya. Jadi kita ini budaya-budaya itu ya harus tetap dilestarikan. Bagaimana mengoptimalkan sembari riset dan penelitian terkait dengan pembedahan itu juga harus dilakukan. Oke, ini juga salah satu juga apa ya istilahnya pelestarian budaya, enggak ya Cak? Ya, local wisdom itu kan istilahnya. Sudah termasuk. Oke, Cak Goni, Komisi C yang mendampingi pembangunan, bagaimana langkah ke depan agar pembangunan di kota Surabaya ini bebas banjir? Ya, kami Komisi C mendorong OPD terkait untuk melakukan kajian lebih lanjut. Dalam artian kita akan minta evaluasi, kadang evaluasi triwulanan, bagaimana dan progres sejauh ini pengendalian banjir itu sendiri. Tahun lalu 2023 anggaran hampir 617 miliar tadi, apakah itu optimal dan menyelesaikan problem banjir ataukah tidak? Nah, kalau masih kurang ya nanti kita akan coba agar diprioritaskan penanggulangan di situ. Dievaluasi kembali begitu ya. Nah, untuk bagaimana kontribusi dan peran masyarakat ini sendiri, ini penting sekali nih Cak, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan banjir. Ya, jadi saya berharap kadangkala hal yang kecil saja itu bisa mengakibatkan sebuah permasalahan yang sangat besar. Yang tadi itu bisa berefek pada banjir dan sebagainya tadi. Satu contoh, ada banyak juga temuan rumah pompa yang rusak yang diakibatkan karena apa? Ya karena sampah tadi yang diambil itu merusak mesin yang ada di dalam rumah pompa tadi. Dan itu kan harus dibenahi. Maka dari itu saya berharap warga kota Surabaya juga ikut terlibat bahu-membahu dalam rangka nek membuang sampah itu ya yang benar. Membuang sampah itu di tempat sampahnya. Bila perlu, bagaimana sampah ini bisa diberdayakan betul. Di antaranya contoh dipilah-pilah 3R tadi. Sehingga sampah tadi ya juga tidak banyak masuk ke tempat TPA, tempat pembuangan sampah. Sosialisasi itu sendiri sampai sekarang masih dijalankan ya Pak ya ke masyarakat ya? Ya, maka dari itu saya berharap konsistensi ini kan pengawalan juga harus penting. Jadi saya berharap bukan hanya pemerintah kota yang terlibat, perguruan tinggi pun yang berada di bidang konteks lingkungan juga harus terlibat. Itu yang kita harapkan. Iya, oke. Cak Goni, sekarang harapan kepada pemerintah kota dalam menyelesaikan persoalan banjir ke depan seperti apa, Cak? Ya, dalam artian pemerintah kota Surabaya saya berharap harus dalam artian siap tidak siap harus siap. Tapi tolong dicari dulu dalam konteks melalui kajian-kajian lebih lanjut sehingga dalam menyelesaikan problem banjir yang ada di kota Surabaya ini bisa tepat baik secara efisiensi anggarannya dan efektivitas anggarannya bisa tepat secara baik. Itu yang kita harapkan. Kalau hanya dalam artian by request ini kan repot. Makanya butuh kajian secara keseluruhan bagaimana memotret kota Surabaya ini dalam hal tadi itu harus kaji lebih lanjut. Dari situ mungkin terlihat mana yang lebih diprioritaskan. Betul. Begitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kan tidak mungkin kita ini menyelesaikan secara keseluruhan karena postur anggaran kita pun juga terbatas. Iya, pos-posnya ya. Baik, ini fungsi sebagai anggota legislatif apa yang akan dilakukan untuk mengurai permasalahan ini agar banjir ini semakin tidak ada lah ya di kota Surabaya, harapannya seperti itu. Ya, kami berharap mitra yang sudah terbangun dengan baik antara eksekutif dengan legislatif ini dan juga saya berharap kawan-kawan legislatif pun juga ikut mensosialisasikan
kan semuanya juga punya konstituen masing-masing. Bagaimana mengedukasi warga agar merubah perilakunya tadi, agar tidak membuang sampah di sembarangan tempat, sehingga tadi mengakibatkan masalah yang nantinya bisa menimbulkan banjir tadi, itu juga harus dilakukan. Dan juga kami berharap DPRD ini dari kajian tadi, kalau memang perlu dibuatkan sebuah regulasi, ya kita akan dorong bersama-sama di kota tercinta ini, agar kota tercinta ini menjadi kota yang katanya luar biasa tadi. Oke, baik. Bolo, itu tadi perbincangan kita dengan Cak Goni. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Kita kembali di lobi belajar lebih memahami. Oke, Cak Goni, kita kembali lagi. Nah, ke depan untuk tahun 2024 ya. Sekarang awal tahun. Nah, apa saja program atau proyek yang mau diproyeksikan untuk tahun 2024 ini? Ya, tahun 2024 ini kan pada tanggal 10 November kemarin digedok anggaran kurang lebih 10,9 T. 10,9. Ya. Terus memang pembangunan tidak monumental besar kayak contoh bikin taman-taman seberapa kan enggak. Tapi lebih cenderung ada pembangunan yang agak besar, rumah sakit yang ada di Surabaya Utara itu. Ya, itu kan juga membutuhkan anggaran yang sangat besar juga. Terus pembangunan rusunami yang di bawah teman-teman di PRKPP dan juga bekerjasama dengan PT YKP. Itu yang beberapa hal juga termasuk beberapa bidang pendidikan, kesehatan, itu pun juga harus tertata dengan baik. Nah, sejauh ini perihal persoalan genangan tadi, makanya kan butuh pencermatan lebih lanjut, nantinya kita akan bahas. Jadi beberapa termasuk pembebasan jalan dan sebagainya itu, kayak di Jolotundo, itu kan jalan, kalau ini namanya kota yang katanya smart city, apalagi kota metropolis terbesar setelah Jakarta, ya kan harus mencerminkan jalan itu harus terkoneksikan dengan baik. Jadi tidak asal-asalan. Jadi contoh di tempat kita ada pembangunan bedah rumah. Rutilahu itu ada kurang lebih hampir sekian ribu rumah yang sudah kita bedah, 3.000 sekian. Dan juga ada jamban dan sebagainya. Dan nanti kita akan melakukan evaluasi lebih lanjut kepada UPD terkait sejauh ini efisiensi dan efektivitasnya bagaimana. Itu yang harus kita lakukan pencermatan lebih lanjut. Berbicara tentang bedah rumah nih Pak, untuk ini khusus untuk penduduk asli Surabaya begitu ya, dengan kriteria yang seperti apa mereka sehingga bisa mungkin yang rumah yang tidak bertembok atau bagaimana, mungkin ada spesifikasinya seperti apa Pak? Ya dulu kan ada dalam artian walaupun bertembok yang sudah lama, yang dirasa yang bersangkutan itu di bawah dalam tanda kutip masuk dalam garis kemiskinan tadi, untuk membangun rumahnya saja atau untuk makan saja sulit, bagaimana untuk membangun rumah? Nah itu kan perlu intervensi dari pemerintah kota. Maka dari itu kemarin contoh nelayan di wilayah saya, bayangkan rumahnya yang begitu reot, hampir mau rubuh, ya alhamdulillah bisa di take over oleh pemerintah kota. Jadi sekarang rumahnya gagah, senang dengan rumah yang seperti itu, paling tidak bisa membawa rezeki, maslahat dan berkah. Oke, nah ini anggaran yang tadi sudah diinformasikan oleh Cak Goni gitu ya, 10,9 T gitu ya, itu tadi juga dialokasikan untuk rumah sakit, untuk jalan, untuk smart city dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau dari proyek 2024 ini lebih banyak membangunnya atau maintenance-nya? Ya sejauh ini tidak ada bangunan yang begitu besar sih. Ya lebih cenderung ke maintenance dan sebagainya. Makanya kan saya tadi ngomong dari awal, yang harus kita lakukan kan butuh kajian secara mendalam. Ketika kita mau melakukan sebuah keputusan, lah kalau tidak ada dasar kajian, ibaratnya kayak FS visibility study tadi. Ya kalau tidak ada visibility tadi secara keseluruhan tadi, ya repot.
apa itu alat ukurnya apa? Ibarat kayak kita ini semisal pusing tubuh ini, kan harus minum obat apa, yang dosisnya berapa, ya kan? Nah kalau semisal cukup dengan dosisnya 10 dikasih 15 iso kau. Nah ini yang harus kita lihat secara cermat. Nah kalau tidak melalui apa itu menghitung secara cermat, repot juga dengan postur anggaran yang sedemikian kecil tadi. Oke, nah berbicara tentang tadi yang Cak Goni sudah informasikan, salah satunya adalah Smart City. Nah sebenarnya kota Surabaya ini masuk kategori Smart City-nya ini lebih pada ke mananya, Cak? Mungkin lebih ke infrastrukturnya atau terkoneksi antara satu dengan... Ya ini kan masih tahapan mau menuju ke sana kan. Kalau ngomong konteks Smart City itu kan semuanya sudah pakai teknologi kan. Contoh menjalankannya. Ya teknologi. Ya alhamdulillah saat ini yang lagi rame itu kan masalah perparkiran tuh. Lah masalah perparkiran dengan memakai QRIS dan sebagainya, sehingga menimbulkan permasalahan buat jukir-jukir dalam tanda kutip itu yang sedikit SDM-nya di bawah standar tadi. Nah dari situ kita bisa melihat peningkatan luar biasa yang awal mula 15% naik menjadi 35%. Itu diuji cobakan di beberapa titik. Ya paling tidak perparkiran tadi salah satu penopang juga peningkatan PAD. Nah dari situ kalau penanganannya tidak cermat repot juga, itu yang harus kita dalami lebih lanjut. Ya mungkin susah atau agak ribetnya di awal gitu ya, sama halnya seperti dulu kami ingat begitu ya pada saat mengelola apa itu angkot-angkot, supir angkot yang akhirnya juga berganti menjadi bus Surabaya, itu kan juga dari supir angkot itu sendiri ya. Nah ini sama, nanti jukir-jukir ini mau dikaryakan apa lagi Pak? Kalau misalnya nanti sudah pakai QRIS begitu? Ya potensi dalam tanda kutip kebocoran itu menjadi sorotan. Banyak dari luar itu menyoroti perihal persoalan perparkiran. Yang dimana melalui kajian dan penelitian itu, beberapa penelitian angkanya itu bisa sampai triliunan katanya. Tetapi temuan di lapangan itu cuma puluhan miliar. Dan berarti kan apa yang salah? Pola penanganannya apa? Nah maka dari itu tadi dengan digitalisasi yang sudah ada dan terkoneksikan dan tidak ribet sekarang ini kan, zaman ini kan sudah berkembang, ya kita harus secepatnya ikut siap beradaptasi dalam konteks itu. Nah, contoh kalau semisal hari ini kan real money misalnya, itu banyak sekali terkait dengan teknis pelaporan membawa uang seperti apa yang kita khawatirkan seperti itu. Padahal regulasinya pun sudah jelas, jukir itu mendapat 20%. Ya kan, koordinator parkir mendapat 10%, 60% itu masuk ke pemerintah kota, 5% ke Qatar dan sebagainya, pajak dan sebagainya itu. Nah, dari situ contoh di ibu kota Jakarta, bagaimana perparkiran itu meningkat drastis ketika dikelola oleh Pak Ahok tadi. Oke. Berbicara tentang infrastruktur nih, Cak Goni, sejauh ini seberapa efektif kalau kita berbicara tentang infrastruktur khususnya untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di Surabaya untuk mensupport kegiatan masyarakat Surabaya begitu? Ya, sejauh ini kan kita punya banyak taman, destinasi wisata. Saya coba tekankan kepada warga kota, yo mbok yo nek tur iku yo keliling nang Surabaya ae. Ya kan, saya berharap gitu. Jadi keliling-keliling Surabaya itu infrastruktur yang kita benahi banyak, kayak THP, kita punya Asem Rowo. Jadi itu yang harus dilakukan dan kita berdayakan lagi. Kayak contoh tempo hari yang lalu di SIB Surabaya, sentra ikan gula yang sempat rame. Itu kan bagaimana para PKL itu merusak pagar fasilitas pemerintah kota. Makanya saya teriak kepada OPD terkait, mbok yau nek kalau semisal berkegiatan itu ya jangan di tempat-tempat hotel atau seperti apa, mendekatlah ke warga. Terus konsumsinya belilah di situ, kayak semacam model voucher dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka bisa bernafas sedikit lega.
Nah dari situ ya juga saya berharap para PKL pun juga dilakukan pembinaan sehingga apa mereka bisa menata jajanannya dengan baik sesuai dengan standar bagaimana makanan itu layak untuk dimakan. Iya, oke. Baik, Cak Goni, mungkin kita akan lanjut kembali ya usai jeda pariwara berikut ini. Oke, Bolo, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih masih bersama Lobby Bolo. Baik, kembali lagi Cak. Nah, ini adalah segmen terakhir ya. Wow. Nah, dari perbincangan kita sebelumnya ya, mulai dari banjir, infrastruktur, sampai dengan pemukiman dan sebagainya. Ini untuk Surabaya sendiri ini ada mau dibawa kemana sih Pak? Mungkin ada secara global ini smart city atau bagaimana gitu Pak? Ya mau dibawa kemana ya warga kota Surabaya? Dibawa kemana? Jadi konteksnya sejauh ini pemerintah kota bekerja keras dan juga teman-teman kawan-kawan legislatif juga ikut bekerja keras agar apa? Kota ini menjadi kota yang baik, kota ini menjadi kota yang aman, kota yang menjunjung tinggi toleransi, kota yang kita katakan ini adalah kota pahlawan. Maka dari itu semangatnya harus tertata sesuai dengan nafas dan nadi kota Surabaya tadi. Itu yang harus kita tegaskan dan kita kawal bersama-sama untuk menjadi kota yang lebih baik lagi. Kota yang baik situ konteksnya umum ya Pak? Apa saja itu Pak? Masyarakatnya? Ya, baik pelayanannya, jadi termasuk warganya, termasuk dalam artian itu kondisi perekonomiannya, semua kan ya? Banyak kan, apalagi bersih. Kota ya, apalagi kota ini di bidang perdagangan dan jasa. Nah dari situ harus tertata dengan baik. Pemerintah kota memfasilitasinya juga harus dengan baik dengan aspek regulasi maupun aspek penyediaan sarana prasarana pun juga harus dilakukan dengan baik. Baik, sukses ke depan untuk Surabaya ya Pak ya. Ya. Oke, Cak Goni, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan khususnya di masyarakat Surabaya. Ya, kepada warga kota Surabaya, membangun kota ini tidak serta-merta dibebankan kepada pemerintah kota Surabaya, tapi kita berharap bisa bersama-sama membangun kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi, menjadi kota yang makin hebat, dalam artian kota yang penuh dengan kedamaian. Walaupun ini ada momentum politik, saya berharap jaga kondisivitas kota ini dengan baik secara bersama-sama, tidak perlu saling jelek-menjelekkan, tidak perlu saling memecah belah, tapi kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira, dengan adu gagasan. Siapapun pemimpin kita ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang harus kita bawa, yang menjadi guidance kita untuk terus melanjutkan tongkat estafet pemimpin berikutnya. Tetap semangat warga kota Surabaya. Merdeka! Baik, terima kasih banyak Cak Goni sudah hadir di Lobby episode kali ini. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat selalu. Baik, bola itu tadi perbincangan kami di Lobby ya dengan judul Solusi Cegah Banjir di Tengah Kota bersama dengan narasumber anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Cak Abdul Goni. Saya Ida Ami beserta kru yang bekerja mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali.